Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya. Kami kelompok 2 akan membahas mengenai konsep dasar wicara. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Fakih Panji Muslim, Firdaus Nuzula, Indah Puspita Lestari, Kandida Adilatana, Muhammad Mundir Hisham, Nida Ulhaq, Frida Indri Safira Silbelan, dan Zanadia Manik Fatimah. Yuk simak penjelasan dari kelompok 2. Pengertian berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dikutip dari buku karya Tarigan, tahun terbit 2008, halaman buku kutipan 16. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Definisi berbicara juga dimukakan oleh Brown dan Yule, dikutip dari buku karya Puji Santosa dan kawan-kawan, tahun terbit 2006, halaman buku kutipan 34. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Pengertian ini pada intinya mempunyai makna yang sama dengan pengertian yang disampaikan oleh buku karya Tarigan, yaitu bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata. Menurut Haryadi dan Zanzani, tahun 2000, halaman buku kutipan 72, mengemukakan bahwa secara umum berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Pengertian ini mempunyai makna yang sama dengan kedua pendapat yang diuraikan di atas, hanya saja diperjelas dengan tujuan yang lebih jauh lagi, yaitu agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh orang lain. Menurut STY Slamet dan Amir, tahun 1996, mengemukakan pengertian berbicara sebagai keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan sebagai aktivitas untuk menyampaikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak. Pengertian ini menjelaskan bahwa berbicara tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi menekankan pada penyampaian gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak atau penerima informasi atau gagasan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata dalam rangka menyampaikan atau menyatakan maksud, ide, gagasan, pikiran, serta perasaan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak, agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penyimak atau lawan bicara individu maupun kelompok. Tujuan dan ruang lingkup berbicara. Berbicara memiliki tujuan. Tujuan yang utama adalah untuk berkomunikasi. Agar efektif, pembicara haruslah memahami makna dari segala sesuatu yang akan dikomunikasikannya, sehingga komunikasi terjalin baik tanpa ada salah paham antara pembicara dan pendengar. Secara umum, terdapat beberapa tujuan berbicara. Yang pertama, mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Berbicara dengan tujuan ini adalah bentuk berbicara yang disebabkan dorongan dari internal individu. Berbicara seperti ini sifatnya personal, artinya manusia memiliki berbagai alasan yang melatar belakangi timbulnya ide maupun gagasan yang muncul. Ribuan pikiran, perasaan, gagasan, dan pendapat tersebut dapat bersumber dari hasil respon panca indera maupun bersumber dari pikirannya. Hasil pemikiran dan perasaan tersebut dianggap perlu untuk disampaikan kepada orang lain, dan alasan inilah yang menjadikan kegiatan berbicara dilakukan untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Tujuan yang kedua, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Berbicara dengan tujuan ini adalah kegiatan berbicara yang disebabkan rangsangan dari luar. Respon tersebut berwujud persetujuan atas makna pembicaraan orang lain, namun dapat juga berupa penolakan.
Berbicara memberikan respon dalam bentuk persetujuan dapat dilakukan dengan mengungkapkan pendapat yang sama. Ungkapan persetujuan bentuk berbicara dapat diartikan lebih luas, seperti memberikan penegasan, mendukung, dan menandaskan. Respon yang berupa penolakan dapat diartikan sebagai tidak setuju, tidak sejalan, tidak sependapat, bertentangan, dan beda pendapat. Tujuan yang ketiga yaitu ingin menghibur orang lain. Menghibur orang lain diartikan keinginan untuk mengubah isi hati dan pikiran orang agar terhibur. Orang sedang sedih, gembira, atau senang adalah ekspresi yang dapat dilihat dan dikenali ciri-cirinya. Orang yang berhadapan dalam situasi ini memerlukan rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut berupa informasi pembicaraan yang bersifat menyenangkan. Kata-kata menghibur tidak hanya diartikan mengandung kelucuan dan humoristis. Bentuk perhatian dan nasihat juga bisa diartikan menghibur. Berbicara yang bertujuan untuk menghibur dilandasi keinginan agar lawan bicara senang, gembira, tidak sedih, atau terlepas dari perasaan emosional kesedihan dan beban pikiran. Tujuan yang keempat yaitu menyampaikan informasi. Berbicara dengan tujuan ini memiliki kemiripan dengan berbicara yang didasari mengekspresikan pikiran, ide, maupun pendapat. Perbedaannya hanya pada sumber pembicaraan. Sumber pembicaraan ini untuk menyampaikan informasi dapat berasal dari dalam dirinya maupun berasal dari sumber lain. Memberikan informasi berarti menyampaikan berita kepada orang lain tentang sesuatu hal agar diketahui lawan bicara. Berdasarkan keduanya, informasi dapat disebut sebagai berita, pesan, ajakan, maupun perintah. Tujuan yang kelima yaitu membujuk atau mempengaruhi orang lain. Membujuk adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti pikiran maupun pendapat yang sama dengan pembicara. Kegiatan berbicara yang bertujuan untuk membujuk memerlukan kemampuan berbicara yang berbeda dengan bentuk berbicara yang lain. Hasil akhir membujuk adalah lawan bicara mengubah jalan pikiran atau pendirian yang selama ini diyakini kebenarannya. Keterampilan berbicara bisa berwujud dalam bermacam-macam jenis. Salah satu sumber menyebutkan bahwa keterampilan berbicara memiliki 4 bagian pokok materi. Yang pertama yaitu dimensi rasional, tujuan dan cakupan, fungsi dan relevansinya. Kemudian yang kedua, hakikat berbicara yang meliputi pengertian, tujuan, dan fungsi berbicara, konsep dasar berbicara, dan jenis-jenis berbicara. Yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara, meliputi kecemasan berbicara, bahasa tubuh dalam berbicara, ciri-ciri pembicara ideal, dan merencanakan pembicaraan. Yang keempat, yaitu pengembangan keterampilan berbicara yang meliputi pengajaran berbicara dan praktik berbicara dengan berbagai tema. Fungsi berbicara. Fungsi umum berbicara adalah sebagai alat komunikasi sosial. Menurut Halliday dan Brown, fungsi berbicara dapat dikelompokkan menjadi 7. Yang pertama, fungsi instrumental, yaitu bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasikan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dengan fungsi ini, bahasa yang diucapkan menimbulkan suatu kondisi khusus. Sebagai contoh, ketika seorang atasan memberikan nasihat-nasihat, perintah-perintah, serta larangan-larangan kepada bawahannya. Yang kedua ada fungsi regulasi atau pengaturan, yaitu pengawasan kepada peristiwa-peristiwa. Melalui fungsi ini, berbicara difungsikan untuk persetujuan, celaan, pengawasan kelakuan. Sebagai contoh, keputusan seorang pengusaha yang memecat karyawannya karena sering terlambat datang. Yang ketiga ada fungsi representasional, merupakan penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan, melaporkan, dan menggambarkan. Sebagai contoh, seorang penyiar yang menyampaikan berita gunung meletus, dan seorang guru yang mendeskripsikan tentang suatu benda kepada murid-muridnya. Yang keempat ada fungsi interaksional, merupakan penggunaan bahasa untuk menjamin pemeliharaan sosial. Fungsi ini untuk menjaga agar saluran-saluran komunikasi tetap terbuka. Sebagai contoh, seorang guru yang memberikan permainan agar siswanya tidak merasa bosan dengan pengajaran yang disampaikan.
Yang kelima ada fungsi personal, merupakan penggunaan bahasa untuk menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, dan reaksi-reaksi yang terkandung dalam benaknya. Sebagai contoh, orang tua yang memarahi anaknya karena tidak melaksanakan pekerjaan rumah dengan baik. Yang keenam ada fungsi heuristik, merupakan penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengetahuan, mempelajari lingkungan. Fungsi ini sering disampaikan dalam pernyataan-pernyataan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang bertanya kepada dosennya tentang hal yang belum dipahami ketika dosen sedang menerangkan. Yang ketujuh ada fungsi imajinatif, merupakan penggunaan bahasa untuk menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan imajiner. Sebagai contoh, seorang ibu yang mendongeng kepada anaknya tentang cerita sang kuryang atau Malik Undang. Selanjutnya adalah unsur dasar berbicara. Dalam kegiatan berbicara, terdapat 5 unsur dasar yang terlibat, yaitu pembicara, isi pembicaraan, saluran atau media, penyimak, dan tanggapan penyimak. Yang pertama adalah pembicara. Pembicara adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan orang lain. Yang kedua, isi pembicaraan atau pesan. Isi pembicaraan atau pesan memuat lambang yang bermakna membawakan pikiran, informasi, atau hal yang ingin disampaikan pembicara terhadap khalayak. Yang ketiga, saluran atau media. Saluran atau media merupakan alat penghubung penyampaian isi pembicaraan oleh pembicara agar dapat tersampaikan dan dijangkau oleh khalayak. Selanjutnya adalah penyimak. Penyimak adalah orang yang mendengarkan atau melihat lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Yang kelima adalah tanggapan penyimak. Tanggapan penyimak adalah proses timbal balik atau respon yang dilakukan penyimak untuk menyanggah atau mengomentari apa yang disampaikan oleh pembicara berdasarkan sudut pandang dan pendapat penyimak. Berbicara tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Bukan hanya itu, menurut berbagai literatur, berbicara dibedakan menjadi sedikitnya 5 jenis berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, ditinjau dari situasi. Berbicara dapat dibedakan menjadi 2, yakni berbicara resmi yang diartikan sebagai berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, sopan, baku sesuai tatanan bahasa Indonesia. Contohnya, berpidato, ceramah, interview, dan semacamnya. Yang kedua, berbicara informal atau tidak resmi, merupakan cara berbicara yang menggunakan bahasa sehari-hari. Contohnya, tukar pengalaman, bercerita, mengobrol dengan teman, dan lain sebagainya. Kemudian, berbicara ditinjau dari tujuan, terbagi menjadi 5. Apa saja itu? Yakni, yang pertama, berbicara menghibur, biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Contohnya, lawakan, guyonan, ludruk, Sri Mulat, dan semacamnya. Kedua, berbicara menginformasikan, bersuasana serius, tertib, dan hening. Pendengar pun biasanya berusaha menangkap informasi yang disampaikan dengan segala kesungguhan. Ketiga, berbicara menstimulasi, juga bersuasana serius dan kadang-kadang terasa sedikit kaku. Contohnya, seperti nasihat guru terhadap siswa yang malas. Keempat, berbicara meyakinkan. Sesuai namanya, bertujuan untuk meyakinkan pendengarnya. Yang kelima, berbicara menggerakkan, menuntut keseriusan. Dan yang kelima, berbicara menggerakkan, yang menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Contohnya, ketika Bung Tomo dapat membakar semangat juang para pemuda pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Berikutnya, jika ditinjau dari metode penyampaian,
berbicara terbagi menjadi 4, yakni berbicara mendadak, terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya dan harus berbicara di depan umum. Kedua, berbicara dengan membawa catatan kecil, butir-butir isi, atau inti yang akan dibicarakan. Ketiga, berbicara berdasarkan hafalan. Dan yang keempat, berbicara dengan membacakan naskah yang disusun dengan rapi dan sedemikian rupa. Selanjutnya, jika ditinjau dari jumlah penyimak, berbicara terbagi menjadi 3, yakni antar pribadi, kemudian berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang terakhir, jika meninjau berbicara dari segi peristiwa khusus, terbagi menjadi 6, yaitu pidato presentasi, pidato penyambutan, pidato perpisahan, pidato jamuan, pidato perkenalan, dan juga pidato nominasi atau mengunggulkan. Tahap-tahapan berbicara. Yang pertama, persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu A. Penentuan topik. Penentuan topik merupakan hal yang pertama kali dilakukan sebelum kegiatan berbicara berlangsung. Biasanya ada 2 jenis penentuan topik, yaitu topik tersebut telah ditentukan oleh yang mengundang pembicara dan topik yang ditentukan sendiri oleh pembicara. B. Penentuan tujuan. Sebelum kegiatan berbicara dilakukan, harus diperjelas dulu tujuan Anda berbicara. C. Pengumpulan referensi. Satu hal yang harus menjadi pegangan seorang pembicara dalam mencari referensi adalah keautentikan referensi yang dijadikan pendukung dalam berbicara. D. Penyusunan kerangka. Kerangka dalam kegiatan berbicara berfungsi untuk membimbing arah pembicaraan. Dengan kerangka ini, pembicara dapat mengatur keluasan dan kedalaman gagasan yang diuraikannya, sehingga uraiannya terfokus pada satu pokok pembicaraan. E. Berlatih. Berlatih merupakan tahapan terakhir dalam persiapan. Berlatihlah dalam kualitas dan kuantitas yang mendukung dan terarah. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan berbicara. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berbicara dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu A. Pembuka. Pembuka berisi tentang pengantar sebelum masuk ke pembahasan pokok. Dalam bagian ini, biasa berisi tentang 1. Doa pembuka. 2. Latar belakang masalah yang berkaitan dengan pembahasan. 3. Tujuan pembahasan. B. Pembahasan pokok. Bagian ini merupakan inti dari pembicaraan. Bagian ini menuntut banyak persiapan pembicara karena di bagian inilah kemampuan pembicara yang sesungguhnya dalam berbicara diuji. C. Penutup. Bagian ini merupakan akhir dari seluruh kegiatan berbicara. Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan adalah simpulan dari seluruh uraian. Dan yang terakhir, evaluasi. Ada kalanya evaluasi perlu dilakukan untuk mendapat masukan tentang kegiatan berbicara yang telah dilakukan seorang pembicara. Dengan masukan tersebut, seorang pembicara dapat menentukan kualitas pembicaranya. Faktor-faktor penunjang berbicara. Agar tujuan pembicaraan atau pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens, sebaiknya seorang pembicara harus memahami isi dari pembicaraannya dan perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat menunjang keefektifan berbicara. Berikut faktor penunjang pada kegiatan berbicara ada 2 macam, yaitu yang pertama, faktor kebahasaan. Faktor-faktor yang menjadi penunjang secara kebahasaan meliputi A. Ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan yang tepat akan membuat pendengar tertarik, tidak merasa bosan, dan perhatiannya tidak mudah teralihkan. B. Penempatan tekanan, nada, durasi, dan intonasi yang sesuai. Kesesuaian penempatan tekanan, nada, durasi, dan intonasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Hal ini terkadang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyajian lisan.
Dengan cara ini pula, topik yang awalnya dirasa kurang menarik dapat menjadi lebih menarik. C. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya sesuai dengan pokok pembicaraan dan kepada siapa kita berbicara. Jika masalah yang dibicarakan mengenai masalah ilmiah, maka kata-kata yang digunakan juga harus ilmiah dan baku. Cara pembicaraannya juga harus menyesuaikan situasi yang berlangsung. Agar lebih menarik, hendaknya pilihan kata juga harus tepat, sesuai, jelas, dan bervariasi. D. Ketepatan penggunaan kalimat serta bahasanya. Ketepatan di sini menyangkut masalah penggunaan kalimat efektif agar pendengar mudah menangkap pembicaraan. Seorang pembicara harus mampu menyusun kalimat efektif serta mengenai sasaran sehingga mampu menimbulkan pengaruh dan meninggalkan kesan mendalam di hati pendengar. Selain itu, isi yang dimaksud dapat selaras antara pembicara dengan pendengar. Yang kedua, faktor non-kebahasaan. Faktor-faktor yang meliputi penunjang kegiatan berbicara secara non-kebahasaan meliputi A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Sikap ini penting sekali untuk membangun kesan pertama bagi penampil. Yang kedua, faktor non-kebahasaan. Faktor-faktor yang menjadi penunjang secara non-kebahasaan meliputi A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Sikap ini penting sekali untuk membangun kesan pertama bagi penampil atau pembicara. Kesan pertama yang menarik sangat diperlukan agar ada kesinambungan perhatian dari pendengar. Pembicara dituntut untuk memiliki sikap positif ketika berbicara maupun ketika menunjukkan otoritas dan integritas pribadinya secara tenang dan bersemangat dalam penyampaiannya. B. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. Komunikasi mata selama pembicaraan berlangsung sangat perlu antara pembicara dan pendengar. Pendengar merasa diperhatikan dan pembicara dapat mengetahui efek atau tanggapan dari komunikasinya. Pembicara juga harus menghindari pandangan mata yang tidak kondusif, misalnya melihat ke atas, ke samping, atau menunduk. C. Kesediaan menghargai orang lain. Dalam penyajian lisan, sering terjadi tanya jawab, sanggahan, kritikan, dan sebagainya. Sebagai seorang pembicara, hendaknya memiliki sikap terbuka yang dapat menerima pendapat dan kritikan orang lain. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya disampaikan dengan sopan dan rendah hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain. D. Gerak-gerik dan ekspresi wajah. Memberi gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat menunjang keefektifan berbicara. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi dengan catatan tidak terlalu berlebihan, sebab dapat mengalihkan perhatian pendengar dan pesan yang disampaikan tidak berjalan dengan baik. E. Kenyaringan suara. Kenyaringan yang dimaksud bukanlah berbicara dengan berteriak, melainkan suara yang jelas dan dapat diterima oleh semua pendengar. Kenyaringan suara juga harus sesuai dengan tempat, situasi, dan jumlah pendengar. F. Kelancaran. Kelancaran berbicara akan mempermudah pendengar menangkap keutuhan isi paparan yang disampaikan. Untuk itu, pembicara perlu menghindari bunyi-bunyi penyela seperti dan lain-lain. Kelancaran tidak berarti pembicara harus berbicara dengan cepat, karena pendengar akan sulit memahami apa yang diuraikannya. G. Penguasaan topik. Penguasaan topik merupakan faktor yang penting dalam mencapai efektivitas berbicara. Dengan persiapan yang matang, topik yang dipilih betul-betul dikuasai, maka penumbuhan keberanian dan rasa percaya diri pada pembaca akan terjadi secara alami. Berikutnya, faktor-faktor penghambat berbicara. Menurut Taryono, faktor penghambat keefektifan berbicara terdiri atas dua macam, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri pembicara, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar pembicara. Adapun hambatan internal yang dimaksud terdiri atas 3 bagian, antara lain
Yang pertama, hambatan yang bersifat fisik, yaitu alat ucap yang sudah tidak sempurna, kondisi fisik yang menurun, dan kesalahan dalam mengambil postur dan posisi tubuh. Yang kedua, hambatan yang bersifat mental atau psikis, terdiri atas dua bagian, yaitu hambatan mental temporer, misalnya rasa malu, rasa takut, dan rasa ragu atau gugup. Kemudian, hambatan mental yang bersifat laten memiliki 4 jenis, yaitu tipe penggelisah, tipe ehem vokalis, tipe pengumam, dan tipe tuna gairah. Yang ketiga, hambatan lain-lain meliputi A. Kurangnya penguasaan kaidah, yaitu tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, dan tata makna. B. Kurangnya pengalaman dalam berbicara. C. Kurangnya perhatian pada tugas yang diembat di bidang berbicara. Dan D. Adanya kebiasaan yang kurang baik. Sedangkan hambatan eksternal menurut Taryono meliputi: pertama, hambatan yang berupa suara, dapat berasal dari dalam atau luar ruangan. Yang kedua, hambatan berupa gerak, sering terjadi dalam berbicara informal, misalnya di atas bus kota, kereta, atau pesawat. Sedangkan pada kondisi formal sangat jarang sekali dijumpai. Yang ketiga, hambatan yang berupa cahaya dapat terjadi ketika pembicara melakukan pembicaraan di malam hari atau dalam ruangan yang gelap tanpa pencahayaan. Yang keempat, hambatan yang berupa jarak. Hal ini terjadi jika pendengar atau pembicara tidak menghiraukan pentingnya pengaturan jarak bicara antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya, saya Zanadia Manik Fatimah akan menjelaskan mengenai kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa dapat juga dikaitkan dengan kemampuan berbahasa yang lainnya, yaitu menyimak, membaca, dan juga menulis. Keterampilan berbicara bukan merupakan keterampilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu keterampilan yang berkaitan dengan komponen bahasa yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan berbicara dengan menyimak. Seperti yang kita ketahui, kemampuan berbicara anak dimulai dengan proses menyimak. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, seorang anak akan mulai belajar menulis dan berbicara. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara kemampuan berbicara dengan kemampuan menyimak. Yang pertama, terjadinya pergantian peran antara penyimak dan pembicara. Berlangsungnya sebuah komunikasi ditentukan karena adanya pembicara dan juga penyimak. Dalam komunikasi, peran keduanya dapat saling mengganti. Ketika pihak satu berbicara, maka pihak kedua berperan sebagai penyimak. Begitupun sebaliknya. Keadaan inilah yang kemudian disebut sebagai komunikasi yang bersifat resiprokal. Selanjutnya, kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Dalam hal ini, kualitas berbicara dapat dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak seseorang. Oleh karena itu, meningkatnya kemampuan menyimak berarti membantu meningkatkan kualitas berbicara. Yang ketiga, berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses seorang anak belajar berbicara yang dimulai dengan menyimak. Kemampuan berbicara seorang anak dimulai dengan proses menyimak. Seorang anak akan mendengar kata-kata yang diungkapkan oleh seorang di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pemahaman baru bahwa untuk mengajarkan anak berbicara, ajarkanlah kata-kata dengan pelafalan fonem yang tepat. Yang terakhir, berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses menyimak. Artinya, kegiatan berbicara memerlukan persiapan. Persiapan ini dapat dilakukan dengan cara menyimak.
Hasil simakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk keterampilan yang lainnya, seperti halnya berbicara. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hubungan antara berbicara dengan membaca. Membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat pemahaman. Untuk memahami sesuatu dapat dilakukan dengan proses membaca. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca, yaitu yang pertama, berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses membaca. Seperti halnya menyimak, membaca dapat dijadikan cara untuk mendapatkan bahan-bahan pembicaraan. Bahan-bahan yang telah dipilih kemudian dikemas menjadi bahan pembicaraan. Pada orang dewasa, peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya untuk meningkatkan kemampuan berbicara dapat dilakukan dengan cara melihat langsung kegiatan berbicara sebagai model pembicaraan. Namun tidak menutup kemungkinan dengan cara membaca ini mampu lebih leluasa dalam hal membicara. Yang kedua, membaca dapat menjadi sarana efektif dalam memandu kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara berkaitan dengan kesiapan mental pembicara. Ketidaksiapan mental itu bisa menjadi kendala yang cukup fatal dalam berbicara. Kendala tersebut dapat berupa lupa mendadak, gugup, dan lain sebagainya. Hanya sebagian kecil pembicara yang dapat melakukan pembicaraan secara lepas tanpa menggunakan teks. Hal ini dapat terjadi pada pembicara yang sudah terbiasa dan juga sudah terlatih. Untuk mengatasi kendala tersebut, dapat dibantu dengan membuat catatan kecil dalam kertas mengenai pokok-pokok yang akan diuraikan. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hubungan berbicara dengan menulis. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan hubungan antara keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis. Yang pertama, kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Jadi ketika kemampuan berbicara ini memerlukan naskah atau makalah, kemampuan menulis sangat diperlukan oleh seorang pembicara. Banyak jenis kegiatan berbicara yang memerlukan naskah-naskah tertulis. Sudah menjadi kelaziman apabila seorang pembaca dalam sebuah seminar selalu diminta untuk menulis makalah. Jadi penulisan makalah atau naskah sebagai kelengkapan berbicara harus ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah kepenulisan ilmiah. Dan disinilah penulis dituntut untuk memahami kaidah-kaidah kepenulisan. Sering terjadi ketimpangan tentang orang profesional di bidang kegiatan ini. Ada kalanya orang yang mahir dalam menulis tetapi dalam berbicara kurang mempunyai keterampilan. Begitupun sebaliknya, ada orang yang mahir dalam berbicara namun kurang mahir dalam hal kepenulisan. Yang kedua, menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Seperti yang kita ketahui, dalam kegiatan berbicara yang bersifat dialog, seperti halnya wawancara, itu syarat akan kesinambungan antara pesan dan juga respon. Seorang pewawancara memberikan pesan kepada pihak yang diwawancarai. Sebaliknya, orang yang diwawancarai memberikan respon kepada pewawancara. Untuk menjaga kesesuaian antara pesan dan juga respon secara utuh, tidak dapat hanya mengandalkan daya simak kedua belah pihak. Dalam hal ini, harus dibantu oleh kemampuan yang kita sebut sebagai kemampuan menulis. Oleh karena itu, kemampuan menulis penting jika kegiatan berbicara yang bersifat dialogis ingin berjalan dengan baik. Wah, banyak sekali ya informasi yang sudah dijelaskan. Semoga dengan penjelasan dari kelompok 2 mengenai konsep dasar bicara dapat menambah wawasan teman-teman.
Kami mohon maaf ya jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Oh iya, jika ada pertanyaan, saran maupun sanggahan dari teman-teman, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.